Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Rayhan Ramadandi, kelas S1 TI 2B Pagi. Saya akan menjelaskan tentang keamanan jaringan. Pengertian dan konsep dari keamanan jaringan. Serangan terhadap keamanan sistem informasi atau security attack seringkali terjadi terhadap komputer. Pada dunia maya, ada sekelompok orang yang ingin menembus suatu keamanan sebuah sistem. Aktivitas ini bertujuan untuk mencari, mendapatkan, mengubah, dan bahkan menghapus informasi yang ada pada sistem tersebut jika memang benar-benar dibutuhkan. Ada beberapa kemungkinan tipe dari serangan yang dilakukan oleh penyerang, yaitu intervention, pihak yang tidak mempunyai wewenang dan telah berhasil mendapatkan hak akses informasi. Interruption, yaitu penyerang telah mendapatkan sistem tetapi tidak keseluruhan. Admin asli masih bisa login. Fabrication, yaitu penyerang telah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem target. Modification, yaitu penyerang telah merusak sistem dan telah mengubah secara keseluruhan. Kebijakan penggunaan jaringan dibagi menjadi 3, yaitu kebijakan organisasi, etika menggunakan jaringan, dan terakhir, kebijakan mengakses komputer. Dilihat dari keamanan yang ada pada suatu sistem, keamanan dapat diklarifikasi menjadi 4 macam, yaitu keamanan fisik. Biasanya seorang penyerang akan melakukan proses pengawasan dan penyadapan untuk mendapatkan password agar bisa memiliki hak akses. Dan jika gagal, maka denial of service atau DOS akan menjadi pilihan sehingga semua server yang digunakan oleh komputer tidak lagi bekerja. DOS memanfaatkan celah lubang keamanan pada protokol TCP dan IP yang dikenal dengan sistem flood, yaitu sistem target yang dituju akan dibanjiri oleh permintaan yang sangat banyak jumlahnya atau flooding sehingga akses menjadi sangat sibuk. 2. Keamanan data dan media. Pada keamanan ini, penyerang akan memanfaatkan kelemahan yang ada pada software yang telah digunakan untuk mengelola data. Cara lain adalah dengan memasang backdoor atau Trojan horse pada sistem target. Tujuan untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi berupa password administrator. Password tersebut nantinya digunakan untuk masuk pada akun administrator. 3. Keamanan dari pihak luar. Memanfaatkan faktor kelemahan dan kecerobohan dari orang yang berpengaruh atau memiliki hak akses merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh seorang hacker maupun cracker untuk dapat masuk pada sistem yang menjadi target. Hal ini disebut dengan social engineering. Social engineering merupakan tingkat tertinggi dalam suatu hacking maupun cracking. Biasanya yang melakukan social engineering akan menyamar sebagai orang yang memakai sistem dan lupa password, sehingga akan meminta kepada orang yang memiliki hak akses pada sistem untuk mengubah atau mengganti password yang akan digunakan untuk memasuki sistem tersebut. 4. Keamanan operasi merupakan salah satu prosedur untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem keamanan pasca serangan. Biasanya para penyerang akan menghapus seluruh log-log yang tertinggal pada sistem target atau log cleaning setelah melakukan serangan. Firewall. Firewall adalah sebuah pembatas antara suatu jaringan lokal dengan jaringan lainnya yang bersifat publik sehingga setiap data yang masuk dapat diidentifikasikan untuk dilakukan penyaringan sehingga aliran data dapat dikendalikan untuk mencegah bahaya ancaman yang datang dari jaringan luar. Firewall juga dapat memantau informasi keadaan koneksi untuk menentukan apakah ia hendak mengizinkan lalu lintas jaringan. Umumnya, hal ini dilakukan dengan memelihara sebuah tabel keadaan koneksi yang memantau keadaan semua komunikasi yang melewati firewall. Secara umum, fungsi firewall adalah untuk 1. Mengatur dan mengontrol lalu lintas. 2. Melakukan autentifikasi terhadap akses. 3. Melindungi sumber daya dalam jaringan privat. 4. Mencatat semua kejadian dan melaporkan kepada administrator. Jenis firewall dapat dikelompokkan menjadi 4, yakni personal firewall, network firewall, IP filtering firewall, proxy server.
Autentifikasi terhadap akses. Firewall dilengkapi dengan fungsi autentifikasi dengan menggunakan beberapa mekanisme autentikasi sebagai berikut. Firewall dapat meminta input dari penggunaan mengenai nama pengguna atau username, serta kata sandi atau password. Metode kedua adalah dengan menggunakan sertifikasi digital dan kunci publik. Metode selanjutnya adalah dengan menggunakan free shared key atau PSK atau kunci yang telah diberitahu kepada penggunaan. Salah satu tugas firewall adalah melindungi sumber daya dari ancaman yang mungkin datang. Firewall juga mampu mencatat semua kejadian dan melaporkan kepada administrator. Mencatat apa-apa saja yang telah terjadi di firewall amatnya penting, sehingga bisa membantu kita untuk memperkirakan kemungkinan penjebolan keamanan atau memberikan umpan balik yang digunakan tentang kinerja firewall. Langkah-langkah membangun firewall. 1. Mengidentifikasi bentuk jaringan yang dimiliki. 2. Menentukan polisi atau kebijakan dengan mengidentifikasi. 3. Menyiapkan software atau hardware yang akan digunakan. 4. Melakukan tes konfigurasi. Log, pendeteksi, dan penahanan serangan jaringan. Intrusion Detection System atau disingkat dengan IDS adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam suatu sistem atau jaringan. IDS dapat melakukan introspeksi terhadap lalu lintas inbound dan outbound dalam sebuah sistem atau jaringan, melakukan analisis dan mencari bukti dari percobaan instruksi atau penyusup. Fungsi log, pendeteksi, dan penahan serangan jaringan. Berfungsi sebagai sebuah virtual device, IDS pada internal dan IPS pada network perimeter. Dengan cara ini, IDPS dapat mendeteksi keanehan-keanehan pada jaringan sekaligus menghentikan serangan. 1. Melaksanakan peraturan. 2. Memberitahu administrator jaringan tentang adanya gangguan keamanan. Mencegah serangan atau gangguan dalam jaringan. Mengalahkan kebijakan keamanan jaringan. Mengatasi chatting atau IM dan video streaming non-bisnis. Lebih memahami aktivitas dalam network, menghemat waktu, memantau program aplikasi yang diinstal, membangun kepercayaan, dan menghemat biaya. Analisis log, pendeteksi dan penahanan serangan jaringan. Prosedur dan cara pengujian keamanan fisik jaringan. Dengan memberikan keamanan seperti memilih power supply yang baik dan memori yang cukup, maka kinerja hardware dapat berjalan dengan lancar. Jaringan terbebas dari kendala pada hardware. Hal tersebut berpengaruh pada kelancaran kinerja jaringan pada komputer, server, maupun silence. Prosedur dan cara pengujian keamanan logik jaringan. Dengan pengangkat yang digunakan seperti sistem operasi firewall, antivirus, dan software maintenance. Dengan software tersebut kita dapat melindungi komputer dari malware atau software yang bersifat merusak antivirus dan konflik core. Keamanan informasi pada sistem informasi manajemen. Kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. 1. Keamanan informasi merupakan perlindungan informasi dari berbagai ancaman agar terjamin melanjutkan proses bisnis, mengurangi risiko bisnis, dan meningkatkan return of investment atau ROI, serta peluang bisnis. Tujuan keamanan informasi. Keamanan informasi ditujukan untuk mencapai 3 tujuan utama, yakni kerahasiaan. Perusahaan berusaha untuk melindungi data dan informasi dari pengungkapan orang-orang yang tidak berwenang. Kesediaan. Tujuan dari infrastruktur informasi perusahaan adalah menyediakan data dan informasi bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Integritas. Semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang
direpresentasikannya. 2. Manajemen keamanan informasi. Pada bentuknya yang paling dasar, manajemen keamanan informasi dapat terdiri atas 4, yakni mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan, mendefinisikan risiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut, menentukan kebijakan keamanan informasi, mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Istilah manajemen risiko atau risk management dibuat untuk menggambarkan pendekatan ini di mana tingkat keamanan sumber daya informasi perusahaan dibanding dengan risiko yang dihadapinya. 3. Ancaman. Ancaman dibagi menjadi 2, yaitu ancaman keamanan informasi. Informasi adalah seorang, organisasi, mekanisme, dan peristiwa yang dapat berpotensi menimbulkan kejahatan pada sumber daya informasi perusahaan. 2. Ancaman dapat berupa internal atau eksternal, disengaja maupun tidak disengaja. 4. Risiko. Tindakan tidak sah yang menyebabkan risiko dapat digolongkan ke dalam 4 jenis. 1. Pencurian dan penyingkapan tidak sah. 2. Penggunaan tidak sah. 3. Pembinasaan dan pengingkaran layanan yang tidak sah. 4. Modifikasi yang tidak sah. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari 2 suku kata, yaitu kripto dan grafi. Kripto adalah membunyikan, sedangkan grafi artinya tulisan. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi, seperti kerahasiaan data, keabsahan data, integritas data, serta autentifikasi data. Tetapi tidak semua aspek keamanan informasi dapat diselesaikan dengan kriptografi. Algoritma kriptografi. Kriptografi dapat pula diartikan sebagai ilmu atau seni untuk menjaga keamanan pesan. Pada prinsipnya, kriptografi memiliki 4 komponen utamanya, yaitu plain text, yaitu pesan yang dapat dibaca. 2. Ciphertext, yaitu pesan acak yang tidak dapat dibaca. Key, yaitu kunci untuk melakukan keamanan kriptografi. Algoritma, yaitu metode untuk melakukan ekskripsi dan dekripsi. Kemudian proses yang akan dibahas dalam artikel ini meliputi 2 proses dasar pada kriptografi, yaitu enkripsi adalah proses menjadikan pesan yang dapat dibaca menjadi pesan acak yang tidak dapat dibaca. Dekripsi merupakan kebalikan dari enkripsi, di mana proses ini akan mengubah pesan yang tidak dapat dibaca menjadi dapat dibaca menggunakan pembalik dan key yang sama. Teknik dasar kriptografi. 1. Substitusi. Dalam kriptografi, sandi substitusi adalah jenis metode enkripsi di mana setiap satuan pada teks terang digantikan oleh teks tersandi dengan sistem yang teratur. Metode ini menyediakan substitusi telah dipakai dari zaman dulu atau kriptografi klasik hingga kini ke kriptografi modern. Langkah pertama adalah membuat suatu tabel substitusi. Tabel substitusi dapat dibuat sesuka hati dengan catatan bahwa menerima pesan memiliki tabel yang sama untuk keperluan deskriptif. Bila tabel substitusi dibuat secara asal, maka semakin sulit memecahkan ciphertext oleh orang yang tidak berhak. Metode ini dilakukan dengan mengganti setiap huruf dan teks asli dengan huruf lain sehingga huruf sandi yang telah didefinisikan sebelumnya oleh algoritma kunci. 2. Blocking. Sistem enkripsi ini terkadang menjadi plain text menjadi beberapa blok yang terdiri dari beberapa karakter, kemudian dienkripsikan secara independen. Contohnya gambar tersebut. 3. Permutasi. Salah satu teknik enkripsi yang terpenting
adalah permutasi atau sering juga disebut transposisi. Teknik ini membedakan atau memposisikan karakter dengan aturan tertentu. Prinsipnya adalah berlawanan dengan teknik substitusi. Dalam teknik substitusi, karakter berada pada posisi yang tetap, tetapi di identitasnya yang diacak. Pada teknik permutasi, di identitas karakter tetap namun posisinya diacak. Contohnya seperti di bawah ini. 4. Ekspansi. Suatu metode sederhana untuk mengacak pesan adalah untuk memelarkan pesan itu dengan aturan tersebut. Salah satu contoh penggunaan teknik ini adalah dengan meletakkan huruf konsonan atau bilangan ganjil yang menjadi awal dari suatu kata di akhir kata itu dan menambahkan akhir an. Jika suatu kata dimulai dengan huruf vokal atau bilangan genap ditambah akhiran i. Contoh di bawah ini. 5. Pemanfaatan. Mengurangi panjang pesan atau jumlah bloknya dengan cara lain untuk menyembunyikan isi pesan. Contoh sederhana ini menggunakan cara menghilangkan setiap karakter ketiga secara berurutan. Karakter-karakter yang digunakan disatukan kembali dan disusun sebagai lampiran dari pesan utama dengan diawali oleh suatu karakter khusus. Dalam contoh ini menggunakan tanda bintang. Contohnya digambar di bawah ini. Sekianlah presentasi keamanan jaringan dari saya. Bila ada kata yang salah, saya mohon ampun pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan mohon maaf kepada teman dan meminta maaf. Sekianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.